Real Madrid kembali menghadapi ujian berat dalam perjalanan mereka di kompetisi domestik musim ini. Pada momen yang sangat krusial menjelang akhir musim La Liga, tim asuhan Alvaro Arbeloa justru gagal memaksimalkan keuntungan bermain di kandang sendiri setelah hanya mampu meraih hasil imbang 1-1 saat menghadapi Girona di Santiago Bernabeu. Hasil ini bukan sekedar kehilangan 2 poin, tetapi juga berpotensi memberikan dampak besar terhadap peta persaingan gelar yang kini semakin ketat dan penuh tekanan. Pertandingan tersebut sejatinya dimulai dengan tempo yang cukup tinggi, di mana Real Madrid langsung mencoba mengambil kendali permainan sejak menit-menit awal. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Los Blancos menunjukkan intensitas serangan yang agresif dengan mengandalkan pergerakan cepat di lini depan serta dominasi penguasaan bola di lini tengah. Girona di sisi lain memilih pendekatan yang lebih berhati-hati dengan fokus pada organisasi pertahanan yang disiplin serta memanfaatkan peluang melalui skema serangan balik. Sepanjang babak pertama, Real Madrid mampu menunjukkan superioritas mereka dalam hal penguasaan bola dan penciptaan peluang. Vinicius Junior menjadi salah satu pemain yang paling menonjol dalam fase ini. Kecepatan dan kemampuan dribblenya beberapa kali merepotkan lini belakang Girona. Namun, efektivitas di depan gawang masih menjadi masalah utama. Sejumlah peluang yang tercipta gagal dikonversi menjadi gol, baik karena penyelesaian akhir yang kurang maksimal maupun penampilan solid dari penjaga gawang Girona Paulo Gazzaniga yang tampil cukup gemilang di bawah mistar. Sementara itu Girona bukan tanpa ancaman. Meski lebih banyak bertahan, mereka tetap mampu menciptakan beberapa peluang melalui serangan balik cepat. Transisi permainan yang mereka lakukan beberapa kali berhasil menembus lini pertahanan Madrid. Namun Andri Lunin yang dipercaya mengawal gawang Real Madrid tampil cukup sigap dalam mengantisipasi ancaman tersebut. Beberapa penyelamatan penting yang dilakukannya menjaga skor tetap imbang tanpa gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Real Madrid akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Tidak lama setelah pertandingan kembali dimulai, Federico Valverde mencetak gol pembuka melalui sebuah tembakan spekulatif dari luar kotak penalti. Bola yang dilepaskannya meluncur deras dan gagal diantisipasi dengan sempurna oleh Gazzaniga. Gol tersebut sempat memberikan harapan besar bagi Real Madrid untuk mengamankan 3 poin penuh di kandang sendiri. Keunggulan tersebut membuat Madrid semakin percaya diri dalam mengembangkan permainan. Mereka terus menekan dan berusaha menambah keunggulan guna mengamankan hasil. Namun Girona menunjukkan karakter yang patut diapresiasi. Alih-alih tertekan, tim tamu justru mampu bangkit dan perlahan kembali menemukan ritme permainan mereka. Intensitas serangan mulai meningkat dan mereka mulai lebih berani keluar menyerang. Upaya Girona akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-60. Thomas Lemar menjadi sosok kunci dalam momen tersebut setelah berhasil menciptakan ruang di tepi kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras yang tidak mampu dihentikan oleh Lunin. Gol penyeimbang ini mengubah dinamika pertandingan secara signifikan. Real Madrid yang sebelumnya berada di atas angin kini harus kembali bekerja keras untuk mencari keunggulan. Setelah skor kembali imbang, pertandingan berlangsung semakin terbuka. Kedua tim saling bertukar serangan dengan intensitas yang cukup tinggi. Real Madrid kembali meningkatkan tekanan dengan mencoba memanfaatkan lebar lapangan serta kreativitas lini tengah. Namun, sekali lagi, penyelesaian akhir menjadi kendala utama. Kylian Mbappe yang diharapkan menjadi pembeda justru mengalami malam yang sulit. Penyerang asal Prancis tersebut beberapa kali mendapatkan peluang tetapi gagal mengkonversinya menjadi gol. Di sisi lain, Girona tetap disiplin dalam menjaga organisasi permainan mereka. Lini pertahanan tampil cukup solid dalam redam tekanan yang terus dilancarkan oleh tuan rumah. Selain itu, mereka juga tetap berbahaya melalui serangan balik yang cepat meski tidak selalu berujung pada peluang bersih. Masuki fase akhir pertandingan, tensi laga semakin meningkat. Real Madrid terus berupaya mencari gol kemenangan, sementara Girona berusaha mempertahankan hasil imbang yang sudah mereka raih. Namun, perhatian utama justru tertuju pada sebuah insiden kontroversial yang terjadi menjelang akhir laga. Penalti antara Kylian Mbappe dan Vitor Reis. Dalam momen tersebut, Mbappe terjatuh dan terlihat mengalami benturan keras hingga pelipisnya mengeluarkan darah. Tayangan ulang menunjukkan adanya kontak siku dari Reis yang mengenai kepala Mbappe. Situasi ini langsung memicu reaksi keras dari para pemain Real Madrid yang meminta wasit memberikan penalti. Namun, wasit Alberola Rojas memutuskan untuk melanjutkan pertandingan tanpa memberikan pelanggaran. Keputusan tersebut kemudian diperkuat oleh Barnechea yang tidak melakukan intervensi. Hal ini menimbulkan kontroversi besar, baik di dalam lapangan maupun di tribun penonton. Para pemain Madrid terlihat sangat tidak puas, sementara supporter tuan rumah meluapkan kekecewaan mereka terhadap keputusan tersebut. Seorang wasit senior Spanyol yang juga menjadi analis, Iturralde González, turut memberikan pandangannya terkait insiden tersebut. Menurutnya, situasi tersebut memang memiliki unsur kontak yang cukup jelas. Namun, ia menekankan bahwa dalam banyak kasus serupa, VAR cenderung tidak akan melakukan intervensi jika wasit utama tidak memberikan keputusan awal berupa pelanggaran.
Secara keseluruhan, pertandingan melawan Girona menjadi gambaran jelas mengenai tantangan yang dihadapi Real Madrid saat ini. Dominasi permainan tidak selalu berbanding lurus dengan hasil akhir, terutama ketika efektivitas di depan gawang menjadi masalah. Ditambah dengan keputusan kontroversial yang merugikan, hasil imbang ini menjadi pukulan yang cukup berat dalam momen yang sangat krusial. Kini, Real Madrid tidak memiliki banyak ruang untuk kesalahan. Mereka dituntut untuk segera bangkit dan menunjukkan performa yang lebih tajam serta konsisten jika masih ingin menjaga asa meraih gelar musim ini. Sisa pertandingan akan menjadi penentu apakah mereka mampu membalikan keadaan atau justru harus mengakui keunggulan para pesaing mereka dalam perburuan gelar La Liga musim ini.